Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat mengerjakan soal matematika. Kali ini saya akan membahas tentang logaritma, aplikasi logaritma untuk menghitung pH air atau pH larutan. Nah, ini adalah aplikasi logaritma di dalam ilmu kimia. Dan di akhir sesi nanti kita akan mengerjakan kurang lebih 5 soal latihan tentang logaritma seperti yang saya tunjukkan di layar. Nah, baik kita bahas dulu tentang pH, penerapan logaritma untuk menghitung pH air. Ya, pH air bersih. Nah, secara singkat, pH itu adalah tingkat keasaman dari air atau larutan. Ya, suatu air pH ya, pH suatu air dikatakan baik apabila pH-nya ada di antara 6 dan 9. Nah, rumus pH air bisa dihitung dengan menggunakan rumus minus logaritma dari H+. Dengan H+ ini menyatakan konsentrasi ion H+ dalam larutan dengan satuan mol per liter. Nah, mari kita lihat contoh yang pertama. pH dari larutan dengan H+ 0,04 mol per liter. Ya, adik-adik bisa menggunakan rumus yang tadi. pH sama dengan minus log H+. Ya, nah adik-adik masukkan nilai H+-nya minus log 0,04. Ya, dengan bantuan kalkulator, adik-adik akan mendapatkan pH-nya sama dengan 1,4. Gitu ya, 1,4. Ya, silakan adik-adik tekan kalkulator, tekan aja log 0,04. Hasilnya dikalikan dengan minus, maka adik-adik mendapatkan sekitar 1,4. Nah, bila dihitung secara matematis, kita akan sulit mendapatkan angka ini karena bentuk lognya tidak istimewa. Nah, ini kalau saya pakai cara matematisnya berarti minus log 4 dikali dengan 10 pangkat min 2. Nah, ini sama dengan minus log 4 ditambah dengan log 10 pangkat min 2. Ini sama dengan min log 4 ditambah dengan min 2. Nah, ini hasilnya adalah min 2. Log 10 pangkat min 2 adalah min 2. Nah, selanjutnya minnya kita kalikan ke dalam. Min log 4 plus 2 ya. Nah, sehingga jadinya 2 min log 4. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau bentuknya begini kita sulit menentukan berapa pH-nya ya. pH-nya kan rentangnya 0,14 ya. Nilai antara 0 sama 14-nya kita sulit menentukan. Makanya kita memerlukan bantuan kalkulator. Dengan bantuan kalkulator kita bisa menentukan letak pH-nya ada di bilangan berapa. Apakah dekat dengan 0 ataukah dekat dengan 14. Nah, baik, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Ya, pH-nya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus. Ya, pH sama dengan minus log 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, adik-adik bisa hitung dengan menggunakan kalkulator, maka adik-adik akan mendapatkan 5,7. Ya, ini bila dihitung secara matematis, maka akan dapatkan minus log 2 ditambah dengan log 10 pangkat min 6. Nah, ini jadinya min log 2 ditambah dengan min 6. Ya, min kali min 6 dapat 6, min kali log 2, min log 2. Nah, begini bentuknya ya. Silakan cek dengan kalkulator, pasti hasilnya segini. Ya, berikutnya contoh yang ketiga adalah oke. Maka di sini adik-adik akan mendapatkan pH sama dengan minus log 5 dikali 10 pangkat min 4.
Ya, ini adik-adik hitung dengan kalkulator. Ya, adik-adik akan mendapatkan bilangan sekitar 3,3. Ya, bila mengerjakan secara matematis, maka ini akan mendapatkan, kita akan dapatkan log 5 ditambah dengan log 10 pangkat min 4. Sama dengan, ya, log 5 ditambah dengan min 4. Ya, min dikali dengan min 4 jadi 4, min dikali dengan log 5, ya. Nah, ini jika dihitung dengan kalkulator hasilnya sekitar 3,3. Nah, baik demikian 3 contoh perhitungan dengan menggunakan rumus min log pH, min log H plus ya. Nah, sekarang kita lihat ya soal berikutnya. Sandi sedang mengukur pH air yang digunakan di rumahnya. Hasil pengukuran pH menggunakan pH meter menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, kita lihat ya, ini saya perbesar. pH-nya 6,68. Berapa konsentrasi ion H plus dalam air tersebut? Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi bahwa pH sama dengan minus log H plus. Ya, kita masukkan ini 6,68 sama dengan minus log H plus. Ya, nah ini kita pindahkan ke kiri, maka log H plus, ya, log H plus sama dengan min 6,68. Nah ini kalau tidak ditulis berarti bilangan pokoknya 10. Nah untuk mencari H plus caranya adalah 10 pangkat min 6,68. Nah dengan bantuan kalkulator adik-adik akan mendapatkan bilangan 2,1 kali 10 pangkat min 7. Nah seginilah konsentrasi dari ion H plus. Nah baik kita lihat ke kasus berikutnya. Sandi mengambil sampel air dari berbagai sumber. Berikut data konsentrasi ion H+ dalam setiap sampel. Nah, ini sampel ini H+. Air ledeng, ada air sumur, ada air sungai, air kemasan, dan air hujan. Nah, H+-nya ditunjukkan seperti pada tabel. Nah, Sandi yang memenuhi syarat kimia air bersih adalah sumber dari yang mana? Ya. Jadi Sandi akan menentukan syarat kimia air bersih adalah yang mana aja ya, apakah air ledeng, sumur, sungai, kemasan atau air hujan yang memenuhi syarat sumber air bersih. Nah, mari kita kembali ke bacaan yang tadi bahwa suatu air dikatakan baik jika memiliki pH antara 6 dan 9. Ya. Oke, sekarang kembali kita hitung. Ingat ya, patokannya antara 6 dan 9. Nah, ini adik-adik hitung dengan menggunakan rumus pH sama dengan minus log. Ya, H plus. Nah, ini berarti pH-nya adalah minus log 6 kali 10 pangkat min 8. Ya, dengan bantuan kalkulator, adik-adik akan mendapatkan bilangan 7,2. Nah, berarti ini syarat 6. Antara 6 dan 9 sudah terpenuhi. Berarti ini oke, termasuk air yang bagus. Sedangkan yang ini yang kedua, minus log 4 kali 10 pangkat min 7. Dengan bantuan kalkulator kita akan mendapatkan nilai pH-nya adalah 6,4. Nah, pH airnya ini bagus ya. Ya, bagus karena rentangnya masih antara 6 dan 9. Nah, sekarang ini kita hitung pH-nya yaitu log 6 kali 10 pangkat min 11. Dengan bantuan kalkulator kita akan mendapatkan nilai 10,2. Ya, 10,2. Nah, ini di luar interval 6 sampai 9. Nah, berarti ini kurang bagus airnya. Ya, air sungainya kurang bagus. Sekarang air kemasan minus log 3 kali 10 pangkat min 9. Dengan bantuan kalkulator kita akan mendapatkan bilangan 8,5. Nah, 8,5 ada di interval 6 dan 9. Maka air ini termasuk air bersih yang bagus. Ya,
Ini sekarang log 2 kali 10 pangkat min 10. Ya, kita mendapatkan pH 9,7. Nah, 9,7 di luar interval ini. Maka air hujan ini kurang bagus untuk sebagai air minum, sumber air bersih. Berdasarkan bacaan yang tadi. Nah, baik adik-adik, demikianlah penerapan logaritma untuk menentukan pH air. Ya, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal latihan tentang logaritma. Ya, soal nomor 1, jika 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8, maka berapakah x-nya? Ya, baik. Jadi cara mengerjakannya boleh seperti ini adik-adik. 25, ya ini nomor 1 ya. 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Nah, ini 25 ini kita jadikan 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Nah, ini sifat logaritma adik-adik ya. 2x per 2. 2x per 2 dikali 5 log 5. Sama dengan 8. Ya, 2x dibagi 2 hasilnya x. 5 log 5 nilainya adalah 1. Ya, maka x-nya sama dengan 8. Ya, berikutnya soal yang kedua. 27 log 9. Nah, ini sama dengan 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Ya, dengan menggunakan sifat logaritma, maka didapat 2 per 3 kali 3 log 3. Ya, 2 per 3 kali, nah 3 log 3 adalah 1. Maka ini hasilnya adalah 2 per 3. Ya, baik, kita lihat soal latihan berikutnya. Nomor 3. Nah, pertama kita cari dulu 3 log 1 per 27. Ya, yang ini kita hitung. 3 log 1 per 27 sama dengan 3 log 3 pangkat min 3 sama dengan min 3 kali 3 log 3. Ya, min 3 kali 3 log 3 adalah 1. Sehingga hasilnya min 3. Nah, selanjutnya kita masukkan A log 1 dikurang min 3. Sama dengan 2. Nah, ini jadinya A log 4 sama dengan 2. Maka 4 sama dengan A pangkat 2. Gitu ya. A pangkat 2. Nah, dari sini 4 sama dengan A pangkat 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya, nah ini kita coret. Maka dapatlah A sama dengan 2. Ya, jadi A-nya sama dengan 2. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kita bahas. Jika 2 log 7 sama dengan A, maka 8 log 49 sama dengan dalam A adalah ya. Oke, kita lihat 8 log 49. Nah, ini boleh kita tulis 2 pangkat 3, sedangkan 49 ini adalah 7 pangkat 2. Ya, menurut sifat log, ya ini boleh ditulis 2 per 3, 2 per 3 kali 2 log 7. Ya, 2 log 7 nilainya adalah A, sehingga ini sama dengan 2 per 3A. Ya, berarti nomor 4 sudah beres. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan 3X ditambah 2 log 27 sama dengan 5 log 3 adalah. Nah, cara gampangnya adalah, cara cepatnya, adik-adik ini bisa pangkatkan dengan 2, ini juga pangkatkan 3 ya. Ya, jika ini kita pangkatkan 3, maka ini juga harus dipangkatkan 3. Nah, mengapa pangkat 3? Alasannya adalah supaya sama nilainya dengan 27 ya. Ini sama dengan ini. Jadi 3X ditambah 2 log 27 sama dengan 125 log 27. Nah, berarti 3X tambah 2 sama dengan 125.
Ya. Nah, sehingga 3X-nya sama dengan 123. Jadi X sama dengan 123 dibagi 3. Maka dapatlah X sama dengan 41. Ya, demikian penjelasan saya adik-adik. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik mendapat pencerahan tentang aplikasi logaritma dalam kehidupan sehari-hari dan tahu cara menghitung logaritma untuk pemecahan soal-soal matematika. Ya, adik-adik yang belum subscribe, yuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.